Manusia adalah homo religius, yang berarti bahwa manusia itu adalah makhluk yang beragama. Makhluk yang mempunyai keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Maksud dengan konsep tersebut menunjukkan pada kecenderungan alami manusia untuk mencari makna hidup dan tujuannya. Seperti yang pertama adalah mencari makna hidup, yakni di mana kita berasal, apa tujuan hidup kita. Dengan pertanyaan tersebut, ini mendorong banyak orang untuk mencari jawaban melalui agama. Lalu ada yang kedua, yaitu melakukan ibadah. Yaitu manusia itu menjalankan ibadah seperti berdoa, ke tempat beribadah, dan mengikuti hari-hari besar keagamaan dengan hal bertujuan untuk menunjukkan cara mendekatkan diri kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Lalu ada yang ketiga, yaitu mengikuti paduan etika agama. Yakni agama menyediakan pedoman moral dan etika untuk membantu manusia menjalankan kehidupan yang adil, penuh kasih, kejujuran, kebaikan, toleransi, dan bertanggung jawab. Bayangkan jika etika pendoma agama tidak memiliki hal-hal tersebut, bagaimana dalam keadaan manusia sekarang? Kita tarik kesimpulannya bahwa sebagai religius itu manusia mencari makna dan tujuan hidup melalui hubungan dengan Tuhan, menjalankan nilai-nilai moral dan etika agama kehidupan sehari-hari, menemukan identitas serta rasa kebersamaan dalam komunitas keagamaan. Selanjutnya, menurut landasan ideal negara Pancasila menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila pertama. Yang ini berarti seluruh bangsa Indonesia itu meyakinkan diri dengan benar kekuasaan dan keesaan Tuhan, dengan nilai-nilai keagamaan menjadi dasar moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, coba Anda baca dan Anda cermati isi pembukaan Undang-Undang 1945 pada alinea ketiga yang dengan tegas menyebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, seluruh rakyat bangsa Indonesia menyadari benar adanya keberhasilan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah tidak lain karena rahmat Allah yang Maha Kuasa yang diberikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Dalam konstitusi negara kita pun Undang-Undang 1945 pada pasal 29 secara eksplisit disebut bahwa negara Indonesia berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Baik dalam Pancasila maupun UM 1945 yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa telah memberikan warna dan corak yang khas dalam segenap aspek kehidupan bangsa Indonesia. Esposito misalnya, seorang ahli berkebangsaan Inggris, bahkan secara tegas mengatakan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan demokrasi yang diterapkan di negara-negara demokrasi lain pada umumnya. Demokrasi khas Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan, karenanya disebut teodemokrasi, yang dalam implementasi tercermin dalam berbagai aspek penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara. Warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Mengingat betapa pentingnya mewujudkannya warga negara yang religius itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan isi pasal di atas, jelas kiranya bahwa warga negara yang hendak diwujudkan melalui proses pendidikan adalah warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan harus senantiasa tercermin dalam sikap maupun perilaku yang ditampilkan oleh setiap warga negara, baik dalam hal 1. Berhubungan dengan Tuhan, 2. Berhubungan dengan sesama warga negara, 3. Berhubungan dengan lingkungannya, maupun 4. Berhubungan dengan pemerintah negaranya. Pertama, dalam berhubungan dengan Tuhannya, warga negara yang religius senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan Tuhan. Hal ini dilakukan agar kehidupan senantiasa memperoleh bimbingan dan petunjuk serta rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga terwujud suasana kehidupan yang damai dan sejahtera.
lahir dan batin. Ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan dimanifestasikan antara lain dengan cara-cara berikut. 1. Melaksanakan ibadah secara khusus. Sebagai bentuk hubungan secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bagi Muslim hal itu dilakukan melalui sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah khusus lainnya seperti zakat, puasa, dan berhaji. Bagi kaum Nasrani dilakukan melalui acara kebaktian. Demikian juga dengan cara-cara ibadah khusus yang dipraktikkan agama lainnya. Yang kedua, mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Bersyukur berarti memanfaatkan nikmat tersebut untuk kebaikan dan kemaslahan hidup bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, dalam berhubungan dengan sesama warga negara yang religius, senantiasa menjalani hubungan atau berinteraksi sesama warga negara atas dasar prinsip persamaan sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat, derajat, dan martabat. Di dalam ajaran agama Islam, misalnya disebut bahwa Tuhan menciptakan manusia di bumi ini dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan tujuannya adalah untuk saling mengenal satu sama lain, atau dalam bahasa Arabnya yang disebut ta'aruf. Ketiga, dalam hubungan dengan lingkungannya, warga negara yang religius senantiasa dan berusaha seoptimal mungkin untuk melihara dan menjaga lingkungan, untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dan oleh karena itu, kita patut bersyukur bahwa saat ini menunjukkan adanya kepedulian yang tinggi dari warga masyarakat terhadap keadaan lingkungannya. Keempat, dalam berhubungan dengan negaranya, warga negara yang religius berusaha menempatkan dirinya sebagai warga negara yang berkewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pentingnya, warga negara yang religius dan penuh toleran untuk diwujudkan, meningkatkan fakta sosial bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang beraneka ragam. Baik, yang selanjutnya, yang bagian C, pentingnya suatu toleransi. Sebelum menguraikan tentang pentingnya toleransi itu dibangun dan dikembangkan oleh setiap warga negara, akan dibahas terlebih dahulu apa pengertian toleransi itu sesungguhnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah sikap lapang dada, prinsip atau pendirian orang tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian sendiri. Daud Ali atau tahun 1988 mengemukakan bahwa dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip toleransi, yakni yang satu, tidak boleh ada paksaan dalam beragama, baik paksaan itu halus apalagi kalau dilakukan dengan kasar. Yang kedua, manusia berhak memilih dan memeluk agama yang diyakininya dan beribadah menurut keyakinannya. Yang ketiga, tiada gunanya memaksa seseorang agar ia menjadi seorang muslim. Dan yang keempat, Allah tidak melarang hidup bermasyarakat dengan mereka yang tidak sepaham atau tidak seagama, asalkan mereka itu tidak memusuhi umat Islam. Selanjutnya, sementara itu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, toleransi diartikan sebagai sikap menegang dalam makna menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan, kelakuan yang lain dalam memiliki oleh seseorang atau yang bertentangan dengan pendirian orang. Secara umum, toleransi dibagi menjadi dua, yaitu toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah, sedangkan toleransi sosial yaitu toleransi yang menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan. Dengan perwujudan sikap dan perilaku warga negara yang religius, penuh toleransi dan mampu diaktualisasi oleh setiap warga negara secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab, maka kita akan dapat membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beraneka ragam ini menjadi bangsa maju, berperadaban dan kokoh, sehingga apa yang disinyalir oleh seorang pakar politik asal Amerika Serikat yang bernama William Liddell bahwa konflik pada masyarakat Indonesia yang majemuk adalah konflik yang berbasis agama dan konflik yang berbasis sara, tidak terjadi dalam tataran kenyataannya. Disinilah letak pentingnya sikap religius dan toleransi yang dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Terima kasih.